Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita kembali merayakan dan mensyukuri kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih yang paling besar dengan memberikan dirinya sendiri. Tuhan Yesus rela menerima segala siksaan, cemoohan, kebencian, kutukan dan kematian di atas kayu salib. Dia telah mati bagi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan bersama kita akan menyanyikan dari Nyanyikanlah Kidung Baru 83 bait yang pertama, Nun di Bukit yang Jauh. Bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutub nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Pencipta, Pemelihara, dan Penyelamat dunia ini. Amin, amin, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa ada pada saudara sekalian. Dan pada saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Gejolak perasaan para murid masih terasa kuat. Ada ketakutan, kebingungan, kemarahan, kengerian, keputusasaan dan penyesalan dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa guru ditangkap, diadili tanpa pembelaan, disiksa dalam kebencian dan keberingasan, dan dihukum dalam kehinaan? Saat itu mereka hanya bisa terpaku memandang kepada Tuhan yang telah mati. Mereka terus ingin dekat dengan Tuhan Yesus, sekalipun Tuhan sudah dimakamkan. Tinggal kesedihan dan duka mendalam yang tersisa. Saat sedih tak terperi, air mata bercucuran, putra tunggal Bapaknya kini dikuburkan.
Tuhan Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita kepada Allah. Ampuni kami Tuhan, jika kami sering tidak setia kepadamu. Tuhan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kami menyadari bahwa kami masih sering berbuat jahat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami. Bilur-bilur di tubuh Tuhanlah yang telah menyembuhkan kita. Ampuni kami Tuhan, jika kami kurang bersyukur atas anugerah-Mu. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang kami terima. Ku berikan bagimu tubuhku, darahku. Engkau pun ku tebus selamat jiwamu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus Sang Penyelamat kami, pada hari ini kami bersama-sama merendahkan diri kami. Kami bertekuk lutut di bawah salib-Mu. Kami mengucap syukur atas cinta yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga sampai sekarang Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah terang dan pelita bagi setiap langkah hidup kami. Kami memohon pertolongan Roh Kudus supaya kami dapat memahami dan akhirnya kami melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Injil Yesus Kristus hari ini diambil dari Injil Matius, pasal 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat
bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit." Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, "Ia telah bangkit dari antara orang mati," sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Demikianlah firman Tuhan. Salah satu tokoh di dalam Alkitab yang memiliki peran penting di dalam peristiwa kematian Yesus Kristus, dia adalah Yusuf dari Arimatea, seorang yang kaya raya. Namun hal ini tidak serta-merta membuat dia sombong atau besar kepala. Dia tetap tampil apa adanya, seperti orang biasa. Statusnya sebagai seorang yang kaya raya tidak menjadi penghalang baginya untuk membangun hubungan yang intim dengan siapapun tanpa memandang muka. Ia adalah seorang yang terpandang, seorang yang terhormat. Tetapi hal ini tidak menjadikan dirinya gila hormat atau dumeh, lalu memandang hina orang lain. Sekalipun dia adalah salah satu dari anggota majelis besar agama Yahudi yang disebut Sanhedrin, tetapi ia tetap menunjukkan kepribadian yang rendah hati. Ya, dia adalah Yusuf Arimatea. Dia dapat berelasi dengan baik dengan para pejabat pemerintahan seperti Pontius Pilatus dan dengan sesamanya yang juga kaya, yaitu Nikodemus. Namun dia juga tidak merasa risih untuk membangun relasi atau pertemanan dengan Yesus, Sang Guru, dan kelompok murid-muridnya yang dianggap atau dicap oleh lingkungannya seperti kaum minoritas. Dia rela melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh kaum bawahan atau kaum budak, yakni mengkafani jenazah. Di hadapan jenazah Sang Guru, ia menjadi seorang yang sangat rendah sekali, walau fakta menyebutkan dia adalah seorang yang kaya raya. Semenjak mengenal dan belajar kepada Yesus Kristus, baginya harta atau kekayaan bukan tujuan akhir dari pencarian hidupnya akan kebahagiaan yang sejati, tetapi yang dicari dan yang dinanti-nantikan adalah kerajaan Allah yang kekal. Dan ia bisa menemukan itu semua hanya di dalam Yesus Kristus. Yusuf Arimatea adalah seorang yang bijaksana dan memiliki wawasan atau pengetahuan yang baik, sehingga dia dapat membedakan mana rumor dan mana yang fakta. Jadi, dia adalah sosok yang tidak mudah terprovokasi pada saat itu demi mencari keuntungan kelompoknya sendiri atau pribadi. Dia adalah seorang yang memiliki integritas yang tinggi. Antara kata dan tindakannya itu menyatu. Dia bukan lagi seorang yang munafik. Kitab Injil Yohanes mengungkapkan transformasi iman yang terjadi di dalam dirinya.
dulu menjadi pengikut sang guru secara diam-diam dan takut dan sembunyi-sembunyi karena takut kepada kaumnya atau rekan seprofesi, atau takut jabatannya akan terancam sebagai anggota majelis besar. Tetapi lihatlah, sekarang setelah semua orang yang mengklaim dirinya pengikut Yesus, justru semua lari, semua bersembunyi. Justru di peristiwa atau momen yang krusial ini, dia secara terbuka mengakui dirinya sendiri sebagai murid Yesus Sang Guru, dan ia siap menanggung segala resiko dari segala keputusannya itu. Tentu dia berani keluar dari zona nyaman. Yusuf Arimatea tidak hanya sekedar percaya dan mengaku melalui mulutnya saja, tetapi ia membuktikan pengakuannya dengan tindakan nyata, dengan menghadap Pilatus, menurunkan jenazah Yesus, mengkafaninya, dan memakamkan di tempat pemakaman yang dia buat bagi dirinya sendiri. Dan masih baru, namun ia merelakan untuk Sang Guru Yesus Kristus. Integritas dirinya yang kuat telah mengantarkannya kepada peziarahan batin yang luar biasa, sehingga penantiannya tentang kerajaan Allah tidak sia-sia. Semua itu semenjak dia mengenal Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui sosok Yusuf dari Arimatea, marilah kita bersama-sama bertanya kepada diri kita masing-masing. Selama ini, apakah tujuan dari peziarahan hidupku di tengah dunia ini? Apakah semua hanya karena harta? Apakah semua hanya karena tahta? Atau semua karena kita memiliki keyakinan dan percaya kelak menerima perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus di sorga? Pernahkah aku pergi dan bersembunyi serta malah berlari menjauh dari Tuhan Yesus ketika situasi, kondisi yang berat sedang aku hadapi di tengah-tengah dunia ini? Layakkah aku mengklaim bahwa diriku adalah pengikut Yesus, mengklaim bahwa diriku adalah orang Kristen dengan pola hidupku selama ini? Marilah kita merefleksikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan marilah kita merenungkan sejenak pertanyaan yang telah kita terima. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, teruslah berada dalam saat teduh. Kembali lihat bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita meneliti diri kita masing-masing. Mari bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita mau merespon kasih Tuhan yang sudah mati bagi kita. Seorang Maria Magdalena yang diceritakan di dalam Alkitab menolong kita untuk kembali merenungkan
kehidupan seorang murid Tuhan. Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang telah ditolong oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari kuasa kegelapan, 7 roh jahat yang menguasai hidupnya. Dia pernah berada dalam penderitaan yang begitu dalam. Dia pernah merasakan belenggu kekuatan jahat yang tidak mungkin dia lepaskan dengan kekuatannya. Tetapi Yesus datang dalam kehidupannya. Yesus menolong dia. Dia mengerti kebebasan di dalam Tuhan. Dia merasakan berkat yang sangat besar di dalam kasih Tuhan Yesus. Dia adalah seorang murid yang mampu untuk menyerahkan hidupnya secara penuh kepada Tuhan setelah dia merasakan pertolongan dan kasih Tuhan. Dia rasakan syukur yang besar dan dia mau terus menyatakan hidup yang berkenan di dalam pelayanan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat kehidupan kita dengan bersama merasakan apa yang disaksikan firman Tuhan di dalam seorang Maria Magdalena. Dia adalah seorang murid dari sekian banyak perempuan yang selalu setia di dalam perjalanan pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya. Maria Magdalena menjadi salah satu orang yang memberikan waktunya, memberikan hidupnya, memberikan tenaganya untuk ambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan kerjakan. Jika saat ini masih ada di antara kita yang mengatakan kepada Tuhan, "Maaf, aku sangat sibuk Tuhan. Aku tidak punya waktu Tuhan. Pekerjaanku sangat banyak. Tuhan, tunggu aku dulu sampai aku pensiun." Mungkin pernah atau bahkan saat ini itu yang kita nyatakan kepada Tuhan. Kita melihat bukan itu yang dinyatakan Maria Magdalena. Dia memberikan hidupnya, ambil bagian, berkeliling melayani bersama dengan Tuhan Yesus dan para muridnya. Saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga menyaksikan bahwa Maria Magdalena adalah seorang yang melayani Tuhan dengan kekayaan yang dia miliki. Dia adalah salah satu murid-murid Tuhan dari para perempuan yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang merasakan bahwa segala yang dia miliki, termasuk hartanya, dia persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dia tidak pernah merasa bahwa dia sudah memberi banyak untuk Tuhan. Dia tidak pernah merasa bahwa apa yang ada di dalam hidupnya, berkat-berkat yang dia miliki untuk dirinya sendiri. Semua bukan karena kehebatannya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena dia adalah anak seorang yang kaya, tetapi ketika dia mengenal kasih Tuhan, dia juga melayani Tuhan, menjadi salah satu perempuan yang memberikan hartanya untuk melayani Tuhan. Jika ada orang yang mengatakan, hartaku adalah hasil pekerjaanku. Jika masih ada orang yang seringkali mengatakan, pelayanan kok duit lagi. Jika masih ada orang yang merasa sudah memberi banyak bagi Tuhan, saat ini Bapak Ibu Saudara, layakkah kita merasa menghaturkan begitu besar kepada Tuhan
karena Tuhan memberikan hidupnya bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria Magdalena adalah seorang murid yang tidak hanya mengikut Tuhan ketika segala keadaan baik, ketika semuanya berjalan penuh dengan sukacita dan berkat, tetapi dia terus ada sekalipun Tuhan ditangkap, sekalipun Tuhan dianiaya dengan begitu hebat, dan dia juga terus ada ketika Tuhan Yesus disalibkan dan dimakamkan. Maria Magdalena tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam kesulitan, dalam keadaan yang penuh dengan tekanan. Dia bukan orang yang hebat untuk bisa melawan para prajurit, tetapi dia adalah seorang perempuan yang hebat, karena dengan penuh keberanian dia tetap ada di dekat Tuhan Yesus. Dia ingin menyatakan bahwa dia mengasihi Tuhan. Bahkan ketika mayat Tuhan Yesus diturunkan, dikafani dan dimasukkan ke dalam makam, dia tidak ingin jauh dari Tuhan. Seakan dia mengatakan, aku tetap akan berada di sini, dan aku pasti akan selalu datang membawa rempah-rempah untuk terus menyatakan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari lihat hidup kita, temukan hal-hal apa yang masih kurang dalam kehidupan kita. Temukan, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang masih seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Layakkah kita kalau kita masih tidak memiliki waktu bagi Tuhan yang sudah mati bagi kita? Layakkah kita kalau kita tidak mau memberikan kehidupan kita, berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita untuk ambil bagian di dalam pelayanan? Layakkah kita jika kadangkala kita memilih untuk berada di zona nyaman, meninggalkan Tuhan demi apa yang sedang kita kejar? Layakkah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita masih terus tinggal di dalam dosa, sementara saat ini kita bersama merenungkan kembali Dia disalibkan, Dia mati untuk kita? Mari, Bapak, Ibu, dan Saudara, lihat diri kita, datang kepada Tuhan, dan ambil komitmen untuk menjawab kasih Tuhan yang sudah mati bagi kita. Kita satukan hati kita, datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami tidak pernah ragu, Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami, karena kasih itu sudah nyata. Engkau mati bagi kami, Tuhan. Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Layakkah aku, Tuhan, menjadi perenungan bersama untuk menolong kami, untuk kami semakin menyatakan hidup yang berkenan kepada Tuhan, sebagai jawaban, sebagai respon, sebagai ungkapan syukur kami atas kasih yang sudah Engkau nyatakan bagi kami.
Bapa, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami pada saat ini. Pergumulan dalam kehidupan kami Tuhan, baik dalam kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan anak-anak kami. Tuhan, kami percaya Engkau selalu hadir menolong kami. Engkau memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kehidupan ini, seperti Engkau memberikan kami jalan keluar bagi dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, karena pada saat ini kami boleh bersama-sama merayakan kasih Tuhan dalam ibadah Sabtu Sunyi. Biarlah saat ini boleh menjadi waktu bagi kami untuk semakin menghayati kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, Engkau juga tahu akan keadaan bangsa dan negara kami Tuhan, bahkan juga dirasakan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami bersama saat ini menyerahkan persoalan berkenaan dengan adanya virus corona. Kami mau percaya Tuhan menolong kami untuk kami bisa terbebas mengalahkan kekuatan yang ada saat ini Tuhan, untuk kami boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan baik di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapa, kami juga bersama menyerahkan kalau kami bersama-sama menghayati ibadah-ibadah pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan semakin menolong kami, memampukan kami untuk menghayati kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun ibadah kami lakukan di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami, tetapi biarlah kami merasakan persekutuan, kekuatan di dalam berkat Tuhan yang menyatukan kami dimanapun kami berada. Inilah seru doa syafaat kami Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan menghaturkan persembahan dengan memperhatikan firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Pengumpulan persembahan kita lakukan bersama dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 178 bait yang pertama, Karena Kasih-Nya Padaku. Ia telah memberi
kasih, sama-sama kita akan mengaturkan persembahan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah, Allah yang senantiasa memberikan berkat bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menghaturkan persembahan. Kami memohon Tuhan menerima dan menyucikan persembahan kami, supaya persembahan kami berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin dan menuntun ibadah Sabtu Sunyi kami ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberikan berkat bagi kami, dan bila sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini, kami memohon Tuhan menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami selanjutnya. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita kembali menyaksikan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tanyakan kembali komitmen kita, sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, di hadapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah kau cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami akan mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan, Terpujilah Tuhan. sekarang ini sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah kau cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku?